Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah memasuki ayat yang ke-5, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya, datang riwayat qiraat juga ihdinas sirat, ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdina, yang jelas di sini hamzahnya adalah hamzatul wasl. Hamzahnya hamzatul wasl. Hamzah ada dua, ada hamzatul wasl, ada hamzatul qata'. Ya, kalau hamzatul qata', ya, kita harus membacanya a, i, u, ya, baik itu di pertengahan kalimat. Sedangkan hamzatul wasl apabila dia di pertengahan kalimat tidak terbaca, seperti misalnya apabila kita sambung ayat keempat dengan ayat kelima ini, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian kalau dia dibaca dari awal, dilihat huruf ketiganya. Apabila huruf ketiganya kasrah atau fathah, maka dikasrahkan dia ihdina, ya, hamzatul wasl seperti itu. Kalau huruf ketiganya itu dhammah, maka hamzahnya kita baca dhammah. Baik. Nah, karena huruf ketiganya di sini adalah kasrah ihdina, setelah hamzah ha dal. Dal di sini harokatnya apa? Kasrah. Ya, maka kita baca dengan dikasrahkan ihdina. Nah, kenapa? Di sini harus perhatikan, karena ada orang yang membaca dengan difathahkan hamzahnya, ahdinas siratal mustaqim, dan ini sudah jauh berbeda maknanya. Ahdina artinya beri kami hadiah. Kalau ihdina beri kami hidayah. Ada makna yang berbeda di sana. Ya, sekalipun itu orang Arab, ya, sekalipun itu orang Arab. Banyak orang-orang Yaman, ya, karena mereka terbiasa mungkin dapat hadiah kali ya. Jadinya ahdina. Untuk bilang ihdina susah. Ini Arab nih. Orang-orang Yaman, ya, kalangan awamnya, ya. Ahdina mereka baca. Ihdina artinya ya Allah berikanlah kami hidayah. Nah, hidayah tidak kita bahas panjang lebar, ya, karena di sana ada hidayah ilham, ada 10 hidayah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, yang menjadi pokok saja, yang penting saja, hidayah terbagi menjadi 2. Ada hidayatu at-taufiq, ya, ada hidayatu taufiq, dan yang kedua ada hidayatu al-irsyad wad dalalah wal bayan. Hidayatu taufiq mutlak datang dari Allah, ya, hidayatu taufiq yang mengubah hati seseorang yang asalnya jahat jadi baik, yang musyrik jadi ahlu tauhid jadi muwahhid, kafir jadi muslim, ya, jadi mukmin. Nah, Allah berikan seseorang kecenderungan untuk mau menjalankan syariat Allah, untuk cinta pada syiar-syiar Allah, ayat-ayat Allah, syariat-syariat Allah. Kecintaan itu adalah hidayah. Ya, ketika muncul kebencian pada syariat-syariat Allah, nah berarti dia sudah dijauhkan dari apa? Hidayah.
dia dipersulit dari beramal soleh, dia masbuk, nah itu sudah Allah, dia sudah dikurangi hidayah tuh, bukan dihilangkan, bukan dicabut. Ya, seseorang yang dia masbuk sholat, enggak sholat tahajud, dia kurang sholat duha atau rawatib, sudah Allah kurangi hidayahnya. Nah, jadi hidayah bukan hanya seseorang bagaimana yang asalnya kafir menjadi muslim, bukan hanya itu saja. Saya udah muslim kok, ngapain juga minta hidayah terus, agar Islamnya diberikan kekokohan oleh Allah. Kemudian dia dimudahkan untuk beramal dalam Islamnya. Ya, dia bisa menjaga Islamnya tersebut sampai bertemu Allah, sampai dia wafat. Dia bisa benar imannya kepada Allah. Ya, bisa dia benar, bukan hanya karena Islam itu bukan hanya pondasi saja ya, bukan hanya tiang-tiang saja kalau kita lihat rumah. Tapi Islam itu ada jendelanya sempurna, ada pintunya, ada kesempurnaan bagaimana hubungan dia dengan manusia yang lain. Kata Rasulullah, ketika Rasulullah ditanya, ayul Islam ya khair, Islam apa yang baik itu ya Rasulullah? Tut'imut ta'am, engkau bagi-bagi makanan, wa taqra'us salam, engkau ucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Baik. Nah, ini hidayah. Ketika seseorang pula bisa bermuamalah baik dengan saudaranya, dia bisa mendakwahkan Islam kepada orang kafir. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu hidayah. Ketika dia mau mengajak orang kafir untuk masuk Islam, ketika dia diberi ilmu, mau dia diskusi, ya, untuk menjadi sebab turunnya hidayah Allah kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ala rislik, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Pelan-pelan wahai Ali, Allah memberi hidayah kepada salah seorang di antara mereka karena sebabmu itu lebih baik bagimu dari sekian banyak unta merah. Ini Rasulullah utus Ali bin Abi Thalib untuk perang ini, untuk perang dengan orang Yahudi. Tapi tetap berharap turunnya hidayah Allah kepada mereka orang-orang Yahudi. Nah, ketika ada keinginan baik tersebut untuk makhluk, karena ahlu sunnah hum arhamun nas bil khalqi. Yang namanya ahlu sunnah dia adalah orang yang paling penyayang, yang paling sayang kepada seluruh makhluk, bukan muslim saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Bagaimana seorang muslim dia bisa menjadi berkah untuk Yahudi, untuk Nasrani, rahmat ya, sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk mereka, bisa menjadi sebab turunnya hidayah Allah kepada mereka. Dengan akhlak, dengan adab, mereka tertarik untuk bertanya tentang Islam. Ya, banyak atau Indonesia inilah, ya, Indonesia ini diantara bukti bagaimana Islam itu tersebar bukan dengan pedang, ya, tetapi bagaimana dengan akhlak, dengan kejujuran, dengan amanah yang sangat miris sekali. Ya, ketika banyak kaum muslimin sudah tidak lagi menjaga kejujuran, tidak menjaga amanah, sehingga orang-orang kafir yang melihat itu pada keumuman kaum muslimin di satu negeri, ya, maka mereka tidak ada ketertarikan untuk masuk ke dalam Islam. Ya, baik. Nah, ini adalah hidayah itu taufik. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah, laisa 'alaika hudahum. Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad untuk sampainya hidayah kepada mereka. Allah yang memegang hidayah ini. Hidayah itu taufik mutlak di tangan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai. Maksudnya adalah hidayah itu taufik. Ya, maksudnya adalah hidayah itu taufik, hidayah itu ilham. Bagaimana seseorang dia senang dengan Islam, dia benci dengan kekufuran dan kesyirikan,
Ya, dia senang dengan syariat-syariat Islam, dia benci dengan syiar-syiar kekufuran. Taib. Nah, ini hidayah mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, "Ma 'alaika illal balagh." Tidak ada kewajiban atasmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Allah tidak memberikan hidayah ini kepada paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Abu Talib, Abu Lahab, enggak Allah kasih. Enggak Allah kasih ke Abu Talib. Enggak Allah kasih ke Abu Lahab. Padahal mereka berdua luar biasa bahagianya ketika lahir Nabi Muhammad SAW. Modal cinta kepada Nabi nggak cukup menyelamatkan seseorang dari Islam, dari neraka. Ya, modal seseorang cinta kepada Nabi tidak cukup dia selamat dari neraka. Abu Lahab cinta kepada Nabi ketika lahirnya Nabi. Ya, Abu Talib luar biasa. Bagaimana pengasuhan beliau untuk kepada Nabi SAW, melindungi dakwah Nabi, membela Islam, ya, membela dakwah Rasulullah SAW. Beliau memang betul-betul marah berang kepada orang-orang musyrikin, ya, yang mau membuat makar kepada keponakan beliau. Mau beliau 3 tahun diboikot, susah makan, susah berpakaian, ya, mau beliau seperti itu Abu Talib, tapi Allah nggak kasih hidayah Islam ini kepada Abu Talib sang paman. Bagaimana Rasulullah sangat mencintai Abu Talib, tapi Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang beliau cintai. Nabi Nuh, Allah tidak kasih hidayah kepada istri beliau, kepada anak beliau. Nabi Lut, Allah tidak kasih hidayah kepada istri beliau. Nabi Ibrahim, Allah tidak kasih hidayah kepada ayah beliau Azar. Nah, kemudian Allah kasih hidayah Islam kepada kita, ya, yang sudah 1400 tahun lebih sudah 1400 tahun lebih kita ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sama bahasa kita dengan Nabi, tidak ada satu ras bangsa, ya, dengan Nabi. Beda daerah, 11.000 km jarak Bandung dengan Mekah, 11.000 km, ya, kurang lebih. Yang dekat jaraknya berapa meter saja dengan Nabi tidak dikasih hidayah oleh Allah. Abu Jahalnya kah, Abu Lahabnya kah, Abu Talibnya kah. Kemudian Allah kasih kita hidayah bahkan tanpa kita memintanya. Nah, hidayah Islam, nah, hidayah adalah hal yang termahal yang dimiliki oleh seseorang. Hidayah ini adalah yang paling mahal, akan ditebus dengan apapun Islam ini. Ya, apapun murah. Ya, apapun murah untuk hidayah ini. Ya, bagaimana para sahabat, mereka tinggalkan ibu mereka. Mereka tinggalkan ayah mereka. Mereka tinggalkan harta benda mereka. Mewah, Mekah termasuk daerah yang daerah bagus dulu, ya, ditinggalkan harta bendanya, rumahnya di sana, dia tinggalkan anak istrinya, bahkan ada yang meninggalkan anak istrinya, Abu Salamah. Intinya hidayah tidak bisa digantikan dengan apapun, ya. Seseorang lebih memilih mati atau hidayah, mati yang dipilih, ya. Mau selamat, nggak ada yang bisa menggantikan hidayah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih hidayah ini diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki saja, ya. Anak dari Abu Jahal, Ikrimah, anak dari Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah, ya, termasuk dari sahabat-sahabat terbaik. Allah pilih istri dari Fir'aun, ya. Allah pilih dari keluarga Fir'aun, ada, bukan istri Fir'aun saja, ada dari keluarga Fir'aun juga. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua,
Yang kita minta dari Allah, dari hidayah adalah hidayatul irsyad wad dalalah wal bayan. Kita minta kepada Allah hidayah sebab untuk kita bisa untuk kita bisa beriman dengan iman yang sahih, untuk kita bisa tahu mana amal soleh ya yang sah, dikatakan suatu amalan itu sah atau tidak. Nah, dan ini para nabi, ulama, ya seluruh kaum muslimin, mereka yang bisa menyampaikan al-haq, kebenaran dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini bisa dilakukan oleh makhluk. Baik. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar bisa memberi hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah apa di sini berarti? Nah, yang kedua hidayatul irsyad wad dalalah wal bayan. Nah, bagaimana Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ahlul kitab, mengajak mereka untuk bertauhid, mengajak mereka untuk salat 5 waktu, menunaikan zakat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Abu Musa, mengirim Ali bin Abi Thalib, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira tatawwa wa la takhtalifa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basyira yassira wa la tu'assira. Ya, sampaikan kepada mereka hal-hal yang mudah, jangan kalian sampaikan kepada mereka hal-hal yang sulit. Ya. Wa basyira wa la tunaffira, berikan kabar-kabar gembira. Jangan kalian bikin orang lari dari Islam. Wa tatawwa wa la takhtalifa, rukun-rukun kalian dalam berdakwah. Jangan kalian berselisih-berselisih. Nah, ini di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Ali bin Abi Thalib ketika beliau utus ke negeri Yaman. Nah, intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengutus beberapa orang ke negeri-negeri untuk mendakwahkan Islam. Ya. Yang Madinah menjadi Madinah, siapa sebabnya? Siapa yang dakwah ke Madinah? Ibrahim? Bukan. Siapa? Abu Turab? Mus'ab. Ya, Mus'ab ibn Umair. Nah, Mus'ab ibn Umair, Madinah menjadi Madinah. Ya, menjadi kota terbaik kedua setelah Makkah. Sebabnya Mus'ab bin Umair. Baik. Nah, ini bisa dilakukan oleh setiap orang yang dia belajar, ya. Enggak mungkin seseorang dia bisa menyampaikan hidayatul irsyad kalau seandainya dia tidak belajar. Mustahil. Dia bukan nabi, wahyu enggak turun langsung pada dia. Semua para sahabat sebagai muslim terbaik, dai terbaik, ulama terbaik, mereka duduk belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah mereka bisa menyampaikan Islam. Para tabi'in mereka berguru kepada para sahabat, para tabi'ut tabi'in mereka berguru kepada para tabi'in. Seperti itu terus. Seperti itu silsilahnya Islam ini. Ya, enggak ada saya dapat wangsit, saya dapat mimpi, saya dapat wahyu, udah. Kalau yang bilang dapat wahyu dia sudah murtad, udah. Nah, selain kita meminta hidayatut taufiq kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, kita pun meminta hidayatu apa? Ad-dalalah wal bayan. Dimudahkan kita untuk bisa belajar ilmu agama, cinta pada ilmu agama, ya dimudahkan kita untuk bisa memahami, untuk menghafalnya, untuk kemudian membahasnya, menelitinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Ya, kita minta hidayah itu. Nah, ihdinas siratal mustaqim. As-sirat adalah jalan yang luas. Ya, sirat dikatakan sirat itu jalan yang lebar. Kalau jalan sempit itu enggak sirat, namanya sikak namanya. Ya, namanya sikak. Yang kayak gini ini sikak. Ini bukan sirat. Yang namanya sirat itu harus lebar. Ya, menampung banyak orang, bisa jalan. Al-mustaqim, jalan istiqomah. Mustaqim, jalan apa? Istiqomah, yang lurus. Ya, yang lurus, la wijaj. Yang belok-belok itu bukan jalan istiqomah itu. Yang namanya sekarang kita mau menuju kampung kita nih. Mau mudik kita ini.
mau ke surga, kita harus pakai jalan yang lurus, enggak yang kemana dulu. Ya, kalau kita eh, mau cepat sampai, mau tidak lelah, tidak letih, harus dititi, harus ditapaki jalan yang lurus itu. Ya, kalau dia mau nyebur dulu di neraka sebagian, ada yang dipersulit nanti hisabnya, ada macam itu belok-belok gitu, nggak lurus tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim, seseorang yang tidak berjalan di atas jalan mustaqim di dunia, dia tidak akan berhasil atau selamat di sirat nanti di akhirat. Seseorang yang dia berhasil melewati siratal mustaqim di dunia, maka dia bisa pula selamat melewati sirat, jembatan di atas neraka jahanam. Jadi siratal mustaqim itu sirat yang lurus ya, tidak dia ke kanan berlebih-lebihan dalam beragama, tidak dia ke kiri mengenteng-entengkan apa? Agama. Dan setan masuk dari dua hal ini, berlebih-lebihan dalam beragama, mengenteng-entengkan juga dalam beragama. Khawarij ya, dengan amar ma'ruf wa nahyu anil munkarnya, ya, amar ma'ruf syiar Islam, tetapi ketika berlebih-lebihan dalam beramar ma'ruf, sehingga itu jalan setan untuk membuat dia menjadi anjing-anjing neraka. Ya, khawarij. Ya. Kemudian ada yang mengentengkan agama. Ada yang mengentengkan agama, Allah Ghafurur Rahim, Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya. Kemudian Allah Maha luas rahmatnya. Yang dia kenal hanya Maha Pengampunnya Allah saja. Ya, makanya terkadang kita kepada sebagian kaum muslimin itu pakai kalimat-kalimat yang tegas-tegas, yang keras-keras, karena sebagian mengentengkan. Ya, mereka yang mengentengkan agama ini. Kalau kita kasih yang enteng lagi, semakin apa? Semakin bermudah-mudahan lagi. Ya, kita bisa baca lah insya Allah. Namun intinya ya tidak juga kita terus kasih yang tegas-tegas, yang keras-keras. Cuman ada waktu di mana kita bisa berikan kepada mereka yang tegas-tegas tadi. Ya, itulah jalan yang lurus, yang dia tidak ke kanan, yang tidak ke kiri, tidak berlebihan dalam beragama, tidak mengentengkan agama. Apa itu? Al-Quran. Apa itu? As-Sunnah. Ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, man huwa mithlu anal yawm wa ashabi sataftariqu ummati ila 73 firqah kulluha finnar. Telah terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Siapa mereka itu Rasulullah yang selamat? Man huwa mithlu anal yawm wa ashabi, yang seperti aku dan sahabatku hari ini. Itu yang dikatakan siratal mustaqim. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Imam Syafi'i, ayat dalam Al-Qur'an tentang wajibnya kita untuk berjalan dengan jalan para sahabat, para salaf adalah ayat ini. Siapa yang menyelisihi Rasul, enggak cukup. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jalannya petunjuk kepada dia, enggak cukup. Hanya menyelisihi Rasul yang menjadi penghuni neraka, enggak cukup. Dan juga menyelisihi jalannya orang-orang mukminin pada saat itu. Ya, maka kami palingkan dia, kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan seburuk-buruk tempat kembali. Allah berbicara juga di surat Al-Baqarah kepada sahabat, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andaikan mereka mukmin Muslim yang datang setelah kalian wahai sahabat, sama akidahnya, imannya, keyakinannya dengan iman kalian, akidah kalian, keyakinan kalian, nggak kayak Khawarij, nggak kayak Mu'tazilah, nggak kayak Jahmiyah, nggak kayak Rafidhah, nggak kayak Karramiyah, nggak kayak Qadariyah, Jabriyah, ya, nggak mereka yang ghulu dalam agama, tidak mereka yang mengentengkan agama.
faqad ihtadaw, maka mereka sudah dapat hidayah. Enggak sama akidahnya dengan kalian wahai sahabat, khudlan lahum, ya, gagal mereka itu, dijauhkan mereka dari hidayah. Nah, ini ihdinas shiratal mustaqim. Nah, ini kita minta ya, bagaimana kita jalan lurus nih. Enggak jalan yang berlebihan, kita enggak jalan yang mengenteng-entengkan. Nah, bukan para pencela ulama, pencela dai, bukan juga yang berlebih-lebihan kepada ustadz, kepada ulama, kepada ajengan. Baik. Jalan yang lurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik. Tanpa hidayah dari Allah mustahil kita bisa meniti menapaki jalan yang lurus ini. Ya, baik. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Alhamdulillah wassallallahu ala rasulillah.